Shalom Sobat Kristus yang dikasihi Tuhan, kembali dalam renungan di setiap hari Kamis dengan tema mengalah sama dengan kalah. Nah Sobat Kristus, kalau ngomong mengenai tentang kalah atau mengalah, terkadang sikap mengalah itu memang nampak seperti sebuah sikap yang lemah. Tetapi belum tentu loh mengalah itu sama dengan kalah. Ada kalanya mengalah itu diperlukan agar tercipta relasi hubungan yang membaik di kelak kemudian hari. Tetapi tentulah mengalah bukanlah sikap yang mudah. Ia adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit atau tidak mudah dilakukan. Paling tidak itulah yang dialami oleh Ishak. Bagaimana mengalah itu ternyata membawa keuntungan yang sangat besar bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kisahnya terjadi ketika terjadi paceklik panjang dan Ishak meminta Tuhan untuk pergi ke negeri orang Filistin dan tinggal di Gerar. Di negeri orang asing itu Tuhan berjanji akan menyertai, memberkati dan bahkan kepadanya serta keturunannya akan diberikan seluruh negeri tersebut. Keturunan Ishak akan dibuat banyak sebanyak bintang di langit dan oleh keturunan Ishak segala bangsa akan mendapat berkat. Persis seperti janji Tuhan kepada Abraham ayahnya. Dan memanglah demikian. Ishak diberkati oleh Tuhan. Saat Ishak menabur maka hasil panennya 100 kali lipat. Ia menjadi kaya dan bahkan kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Dan hal itu menjadikan orang-orang Filistin menjadi iri dan cemburu. Maka Ishak didatangi oleh Abimelek, raja Filistin dan meminta Ishak pergi dari tanah Gerar. Sebab Ishak menjadi semakin besar dan berkuasa. Nah sahabat Kristus, Ishak bisa saja sebenarnya melawan. Kan tertulis bahwa ia disertai oleh Tuhan. Bukankah ia mempunyai kekuatan yang sangat cukup? Tetapi semua itu tidak membuat Ishak mau menunjukkan apa yang ia punyai. Tetapi ia memilih mengalah dan pergi dari tempat itu untuk pergi ke lembah Gerar. Persis seperti kisah Abraham yang mengalah kepada Lot ketika Lot memilih tanah Sodom dan Gomora. Saat Ishak memulai hidupnya di lembah Gerar, dia harus memulai dari nol. Ia memulai segala sesuatu dengan baru lagi. Ia harus memanggali sumur-sumur untuk ternak dan kebutuhan sehari-hari. Namun saat ia mendapat air dari sumur-sumur yang digalinya, terjadilah pertengkaran antara gembala-gembala Ishak dengan para gembala orang Gerar. Sumur milik Ishak diklaim dan direbut oleh para gembala Gerar, dan Ishak kembali mengalah, ia pindah dan menggali sumur lagi. Tetapi sumur yang baru pun direbut lagi dan lagi sampai 3 kali. Sekali lagi Ishak bisa saja melawan, karena ia punya kekuatan yang lebih besar dari orang-orang Gerar. Tetapi ia belajar mengalah dan mengadukan persoalannya hanya kepada Tuhan. Nah sahabat Kristus, sikap mengalah dan tidak melawan ini dipandang baik oleh Tuhan. Sebab barangkali memang itulah ujian yang Tuhan izinkan terjadi buat Ishak agar dipersiapkan menjadi orang besar. Bapa bagi bangsa yang sangat besar. Karena itu Tuhan menyatakan diri kepada Ishak dan berkata di dalam Kejadian pasal 26 ayat 24. Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Karena itu sahabat Kristus, bersabar dalam tekanan dan mengalah dalam perselisihan adalah salah satu pilihan yang bijak untuk dikerjakan oleh Ishak.
Sebab dengan cara itulah kuasa Tuhan dinyatakan dan pembalikan kisah hidup Ishak dimulai. Raja Abimelek mendatangi Ishak bersama dengan segala pasukannya. Untuk apa? Untuk mengacaukannya lagi? Tidak. Tetapi Abimelek Raja Gerar kagum dan disadarkan oleh kesaksian hidup Ishak yang tidak melawan dengan kekerasan, tetapi mengusahakan perdamaian. Abimelek berkata, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan?" Wow, sungguh luar biasa. Orang yang cinta damai dan suka mengalah itu bukan berarti ia lemah dan kalah. Justru ia adalah orang yang sangat kuat sebab Tuhan menyertai dan memuliakan dia tepat pada waktunya. Tuhan memberkatinya. Walaupun orang lain berusaha membuat susah, tetapi ia tetap diberkati. Sebab berkat Tuhan itu ada bagi orang-orang yang mencintai damai. Amin.